keberhasilan seluruh program yang menjadi unggulan TNI Angkatan Darat ini bukanlah milik Kodim semata, tetapi juga kita memang sinergi, baik itu merupakan buah dari kemanunggalan TNI dengan rakyat. Saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, para tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat dan warga Maluku Baradaya atas sinergi dan kolaborasinya. Kepada prajurit Kodim 1511 Pulau Moa, teruslah berbuat yang terbaik, tulus dan ikhlas. Selamat datang di Bincang Teritorial, wadah berbagi cerita, inspirasi, dan karya nyata untuk negeri. Bersama kita telah hadir sosok pimpinan Komando Kewilayahan dari wilayah selatan perbatasan Indonesia, Komandan Kodim 1511 Pulau Moa, Letkol Infantri Nuriman Siswandi. Selamat datang, Komandan. Komandan, kalau bicara soal TNI Angkatan Darat, perannya sangat masif dan sangat membantu kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, apa sih yang menjadi fokus program teritorial unggulan TNI Angkatan Darat saat ini? Ya, jadi memang dari penekanan pimpinan TNI Angkatan Darat, TNI harus hadir di tengah kesulitan rakyat dan menjadi solusi. Secara umum, Bapak Kasat meluncurkan berbagai program yang strategis. Di antaranya adalah pembangunan jembatan Garuda ini, dan kemudian ada karya bakti skala besar di berbagai wilayah yang kita sedang kerjakan. Kemudian di dalamnya itu termasuk ada TNI Angkatan Darat Manunggal Air, baik itu kita mengebor untuk masyarakat yang kekurangan air dan juga untuk persawahan. Jadi untuk ketahanan pangan, kita sawah untuk padi itu sedang dibuat pengairan untuk dapat mengairi sawah tadi. Kemudian juga kita membantu untuk rehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak yang ada di Indonesia ini, berbagai di wilayah kita sedang kerjakan. Kemudian ada juga program kemanusiaan di UAM Pilamo juga kita kerjakan, juga ketahanan pangan, juga ada rehab rumah tidak layak huni. Ini di setiap kita ada skala besar, Karbak, dan juga di setiap program-program TNI Manunggal atau TMMD itu kita lakukan itu, ya. Dan memang ini semua dirancang di mana keberadaan prajurit TNI AD khususnya ini yang berada di wilayah dengan serbuan teritorialnya ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga, oleh masyarakat Indonesia, begitu. Oh, siap. Luar biasa, komprehensif sekali. Membicarakan tentang wilayah kerja Kodim 1511 Pulau Moa di Kabupaten Maluku Baradaya yang penuh dengan tantangan geografis kepulauan, bagaimana implementasi nyata program-program unggulan tersebut, Komandan? Jadi memang kita ini, saya sampaikan untuk wilayah Maluku Baradaya ini, tantangan geografis kita ini sungguh sangat dinamis, ya. Kita ini terdiri dari 47 pulau yang ada di wilayah Maluku Baradaya ini, dan 17 pulau itu berpenghuni, ya. Jadi nanti saya batas-batas kita ini berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Contohnya di ujung sebelah barat ini kita langsung berbatasan dengan Timor Leste. Oh, siap. Sedangkan di sebelah selatan itu laut kita ini berbatasan dengan Australia, ya. Merupakan negara besar yang satu benua sendiri. Kemudian juga di sebelah timur kita ada Pulau Masela sana, yang mungkin rencana nanti akan dibuat program strategis nasional, ya, PSN, akan ada Blok Masela ini berbatasan dengan Kabupaten Tanimbar atau Maluku, Kepulauan Tanimbar. Nah,
di wilayah yang sangat luas ini, yang memang wilayah daratan kita hanya 18%. Kita transportasi tentunya kita tergantung dari perhubungan laut, dari kapal-kapal lain sebagainya, namun tidak menyurutkan niat kita, tidak mematahkan semangat kita untuk kita tetap memang harus berbuat apa yang tadi disampaikan oleh Kasat, bahwa kita ini memang keberadaan TNI Angkatan Darat dengan seburuan teritorialnya ini harus hadir di setiap pulau-pulau ini untuk membantu memecahkan kesulitan masyarakat tadi. Yani berapa yang telah kita lakukan yang sekarang ini saya sampaikan, dan selanjutnya yang sekarang ini sedang kita lakukan ya. Dan kita kemarin sudah membuat jembatan ya. Jembatan ini satu sudah selesai. Ini letaknya di Pulau Wetar di Desa Hiyai. Kemudian kita juga kita perbaiki juga yang di pulau tadi, Pulau Wetar ini pulau yang ujung sebelah barat ya, yang tadi saya sampaikan sebentar lagi sudah mau ke Timor Leste itu. Memang itu juga kita RTLH, rehab rumah yang tidak layak huni ini kita perbaiki, ada 10 rumah. Kemudian juga khususnya yang di wilayah-wilayah yang pulau-pulau yang tengah, kemarin kita melaksanakan program TMMD juga ya. TMMD di satunya itu ada program unggulan Kasat juga yang kita masukkan, seperti tadi kita membangun jalan yang kita perbaiki, jalan Rahabat, kemudian kita mengeborkan air untuk masyarakat yang kekurangan air, dan juga kita di sana kita selain mengebor tadi untuk masyarakat, kita juga mengebor untuk membantu peternak. Di sana ada kerbau dan sebagainya, kekurangan air kita rehab, termasuk fasilitas sekolah-sekolah yang rusak kita perbaiki, ada perpustakaan, ada kita buat sarana olahraga. Siap. Termasuk juga kita saat sekarang ini sedang juga di wilayah-wilayah yang lain, khususnya yang di pulau-pulau Moa, Leti, Lakor ini kita sedang mengebor air juga lagi, tambahan lagi. Ya, jadi inilah yang akan kita lakukan, dan selanjutnya ke depan kita sudah merencanakan kita akan melaksanakan program karya bakti skala besar. Nanti triwulan 4 ini kita akan lebih masif lagi. Kita sedang mendata ini khususnya di masyarakat, mana-mana yang mengalami kekurangan air dan jembatan-jembatan yang rusak. Ini kurang lebih kita sudah data 16 jembatan akan kita kerjakan sebentar lagi. Siap. Di TW keempat triwulan 4 di tahun ini. Begitu ya yang kita lakukan. Siap, luar biasa sekali. Baik, kita bedah satu persatu ya Komandan. Yang pertama, infrastruktur penyeberangan, yaitu jembatan Garuda. Bagaimana progres capaiannya saat ini Komandan? Jadi untuk jembatan Garuda ini kita kerjakan tempatnya tadi di Desa Hiyai di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar ya. Jadi memang ini atas dasar permintaan dari masyarakat yang semula itu susah untuk menyeberang, apalagi kalau air hujan naik itu airnya sangat meluap tinggi, tidak bisa untuk digunakan untuk melintas ke dua desa tadi. Makanya mereka minta, ada permintaan, kita sambut, kemudian kita laporkan ke komando atas. Setelah disetujui langsung kita kerjakan ya. Dan saat ini sudah 100% sudah jadi jembatannya. Luar biasa sekali. Untuk jembatannya sudah bisa digunakan juga untuk baik menyeberang masyarakat yang untuk pekerja petani ataupun anak-anak yang mau sekolah, itu semua sudah bisa digunakan di Desa Hiyai. Siap. Baik, yang kedua, air bersih selalu menjadi masalah utama di wilayah kepulauan. Bagaimana program Manunggal Air di Kodim 1511 Pulau Moa kemana? Ya, ini juga memang perintah dari Bapak Kasat, memang bahwa kita ini sebagai seorang TNI Angkatan Darat tadi harus benar-benar hadir dan ikut merasakan penderitaan rakyat, sehingga kita tahu. Dan terutama di wilayah kita kepulauan ini, kita daratan rendah, yaitu kontur tanahnya ini
tidak seperti di daerah pegunungan. Kalau pegunungan memang Siap. ada air yang berada di bukit-bukit atau puncak-puncak gunung yang dia akan mengalir ke bawah. Siap. Ya, karena kita ini rata-rata daerah sedikit kering, kemudian tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup, akhirnya banyak masyarakat ini yang tidak kurang lah masalah air ini, karena tadi tidak ada sumber air yang besar yang bisa mengaliri. Salah satunya itu hanya bisa memang dicukupi dengan tadi kita mengebor tadi ya, karena juga ini memang keluhan dari masyarakat. Waktu kita sering juga datang ke masyarakat, kita lihat kiri kanan betapa susahnya mereka mencari air, mungkin karena dari satu sumber nanti menggunakan gerobak, menggunakan jurigen-jurigen itu, tempat-tempat wadah air itu, kemudian untuk dibawa ke rumah masing-masing untuk kebutuhan MCK ini kan sangat sungguh ya kita bilang tragis. Atau di zaman yang sudah era modern ini Siap. masih ada yang untuk minum saja, untuk mandi, untuk mencuci saja susah air itu. Siap, betul. Itu kebutuhan sehari-hari yang pokok ini tidak tercukupi. Kita lihat akhirnya kita setelah ada program ini oleh Angkatan Darat ini ya kita tergerak hatinya untuk kita laporkan dan kita segera untuk bangun itu ya. Yani untuk sampai hari ini kita sudah kurang lebih total mungkin nanti sudah 12 sumber bor yang sudah kita buat. Wah, luar Ya, biasa. sudah mau selesai. Kalau target nanti 15 sampai dengan akhir bulan ini, dan nanti pada saat karbak skala besar nanti pada triwulan yang keempat nanti kita akan lebih masif lagi. Jadi kan sudah kita data semua di wilayah pulau-pulau yang memang air ini sangat sulit, terutama pada saat musim kemarau seperti ini. Di musim kemarau seperti ini nih, kalau di wilayah kita ini kekeringan ya, karena tadi sumber air itu tidak ada bukitnya, tidak ada resapan, karena tanahnya itu rata-rata tanah-tanah karang yang kering. Siap. Air harus diambil dari dalam tanah, dibor begitu. Siap. Dan pencapaian kita sudah cukup lumayan dan kita akan tingkatkan. Siap. Baik, selanjutnya selain jembatan dan air bersih, tempat tinggal yang layak juga menjadi fokus. Bisa diceritakan Komandan untuk program RDLH-nya? Kita sampai dengan sekarang ini tahun ini kita sudah kurang lebih sudah 20 rumah total ya. Siap. Baik itu yang kemarin di Desa Moain, kemudian yang sekarang ini dikerjakan di Pulau Wetar itu ya. Kita Siap. yang di Pulau Wetar kita kerjasama dengan ada perusahaan, namun kita juga yang mengerjakan. Namun yang di Pulau Moain ini murni dari kita kemarin kita kerjakan. Memang. Jadi di sini karena tadi mungkin tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. Siap. Sehingga untuk masyarakat ini dalam kebutuhan pokoknya kan ada sandang, pangan, papan ini. Ini papannya ini Siap. kurang begitu terperhatikan. Siap. Karena mereka saja mungkin dalam keseharian untuk yang pakan ini untuk kebutuhan pokoknya saja masih kurang. Jadi Siap, betul. sehingga banyak rumah-rumah yang memang tidak layak untuk dihuni. Siap. Yang mungkin dari papan sudah rusak-rusak, sudah jebol. Kalau musim penghujan bocor kan begitu. Siap. Kalau musim ya seperti sekarang ini musim panas tapi anginnya kencang, ini kan tidak layak. Termasuk kemarin kita sudah lakukan perbaikan itu, kita lengkapi juga dengan MCK juga waktu itu ya. MCK-nya itu sehingga selain rumahnya bagus, mereka pun tidak kesusahan untuk melakukan aktivitas seperti mandi, cuci, dan kita tadi selain kita buat sumber bor, kita salurkan juga airnya ke MCK-nya masing-masing biar mereka semakin mudah hidupnya kan gitu. Siap. Luar biasa sekali. Selanjutnya adalah pelaksanaan TMMD. Di mana lokasinya dan apa yang menjadi fokusnya? Untuk TMMD ini kemarin kita kerjakan, kita langsung kerjakan di Desa Moain. Memang kita ini Pulau Moa ini sedikit tidak terlalu besar ini. Siap. Namun
Ya dari ujung ke ujung ini cukup lumayan. Ada satu desa tuh, desa Muain yang paling ujung itu sedikit agak kurang terjamah. Jadi kita kemarin pernah datang ke sana, melihat kondisinya, ternyata ya sedikit memprihatinkan. Banyak rumah-rumah yang tadi saya sampaikan yang mengalami kerusakan karena tidak terlalu diperhatikan. Kita adakan RTLH, kemudian jalan-jalan penghubungnya yang ada di desa itu kita perbaiki, kita buat rapat jalan kurang lebih 1 kilometer ya waktu itu di desa Muain. Kemudian juga kita sumur bor kita buatkan. Karena dia mengandalkan sumur murni alami yang debit airnya sudah mengecil dan rata-rata mesinnya sudah rusak. Kemarin kita borkan sumur airnya juga, termasuk itu kita adakan bantu rehab sekolah itu di gedung perpustakaannya kita perbaiki karena sudah rusak total, termasuk kita buat lapangan voli. Nah termasuk sekarang ini kita kemarin ada over prestasi, kita membangun masjid. Tapi memang karena masjid itu besar, jadi sampai sekarang masih belum selesai. Nah, kita tapi tetap progresnya bagus gitu. Mungkin karena ini nanti menjadi masjid kebanggaan yang ada di Pulau Moa ini. Dan umumnya MBD ini kan belum ada masjid yang untuk sebagai perwakilan tingkat kabupaten. Mungkin nanti ya sebagai kita mungkin umat Islam yang ada di sini cukup berbangga karena kita sudah punya masjid nanti sebagai masjid kebanggaan yang ada di MBD. Itu yang kita kerjakan. Luar biasa sekali. Selanjutnya mengenai kualitas SDM, pencegahan dan penanganan stunting juga menjadi perhatian yang serius ya Komandan di Kodim 1511 Pulau Moa. Ya benar ya. Kita ini termasuk sebenarnya tragedi kemanusiaan ya. Saya bilang sampaikan ini bahwa kita Indonesia sudah kita sudah 81 tahun, tapi masih ada saudara-saudara kita yang tadi mengalami gizi buruk atau yang namanya stunting tadi, karena tadi dari segi kebutuhan pokok sama sandang panganan yang panganan ini belum tercukupi, yang mengakibatkan tumbuh kembang setelah anak ini lahir ke dunia ini kurang bagus. Kemudian pas PMMD itu waktu itu juga kita mencari data dan diberikan data oleh dinas sosial. Jadi dinas sosial itu kemudian kita langsung datangin satu-satu, kita survei, benarkah? Ternyata benar, memang banyak masih, karena kita di MBD ini masih tingkat kemiskinan tadi 27%. Jadi angka stunting pun juga cukup tinggi, dan kita lihat ya di samping kesibukan saya yang memang banyak pekerjaan, saya dibantu oleh ketua persid atau ya istri saya sendiri dengan pengurus-pengurusnya. Itu yang saya tugaskan untuk, karena biasanya ibu-ibu ini lebih telaten gitu kan. Betul. Dia lebih mengerti bagaimana cara merawat, didampingi oleh dinas kesehatan yang ada di Kabupaten Maluku Barat ini. Kita memberikan langsung, setelah kita lihat oh apa sih gejalanya apa, kemudian kita tanyakan ke yang dari dinas kesehatan, itu langsung memberikan apa ini obat-obat yang cocok, obat-obat yang sesuai, termasuk vitamin apa yang bisa menjadi anaknya menjadi lebih baik lagi. Termasuk kita kemarin sempat kita berangkatkan juga sampai, karena sedikit agak sudah mulai kritis, kita sudah sampai berangkatkan ke Ambon. Setelah kita sampai berangkat ke Ambon, syukur alhamdulillah ya cukup menggembirakan, yang anak kita berangkat ke Ambon kemarin sudah mendapatkan perbaikan yang cukup. Yang semula itu tidak bisa berdiri, sekarang sudah bisa berdiri, sudah bisa berbicara, sudah bisa berbaik. Jadi saya ya cukup dalam penanganan stunting ini ya, saya ucapkan terima kasih juga bantuan dari masyarakat, dari dinas kesehatan. Kita bisa melakukan upaya untuk mengurangi penanganan stunting yang ada di wilayah Maluku Barat ini. Luar biasa sekali. Baik, yang terakhir ada program yang khas, yaitu penghijauan dan ketahanan pangan.
Yang saya tahu di MOA kemarin sempat ada penanaman pohon berupa pohon sukun. Kenapa harus pohon sukun, Komandan? Sebenarnya sukun ini programnya adalah dari Bapak Pangdam kita, Bapak Majen TNI Dodi. Beliau ini sangat terinspirasi bahwa kita ini meskipun jauh, sukun ini terutama sukun wilayah kita ini khas rasanya, itu ada sukun kapas itu yang memang tidak dijumpai di tempat-tempat lain kan gitu. Siap. Dan memang sebenarnya sukun ini kalau dari ketahanan pangan, dia adalah sumber karbohidrat yang bagus. Sebagaimana kita Tentara Angkatan Darat ini kan kita memang ada program ketahanan pangan, tadi harus bisa mempunyai logistik cadangan pakan yang cukup, makanan yang cukup apabila nanti suatu saat mungkin negara perang atau ya kan. Siap. Ini sukun ini cocok sekali sebenarnya, nanti tinggal diolah menjadi tepung yang bisa disimpan gitu. Jadi ke depan ini bahwa sukun ini tidak kalah dari beras. Umbi-umbian. Iya. Siap. Dan ini kalau apabila memang benar-benar bisa diterapkan dengan berhasil, seluruh wilayah menanam sukun semua, nanti dijadikan tepung, jadi kita punya cadangan karbohidrat di luar beras yang lumayan kan gitu. Siap. Karena memang kita sudah tahu di wilayah kita ini terutama kayak MBD ini susah karena tanahnya tadi karang-karang, susah untuk kita tanam padi. Siap. Untuk substitusinya tadi yang cocok memang sukun kan gitu. Siap. Dan ini termasuk tadi Kodim, kita sudah kurang lebih ini udah 1000 kita menanam sukun ini. Wah, luar biasa. Kita sudah kembangkan terus, kita akan lagi pembibitan dengan program Bapak, baik dari Bapak Kasat maupun dari Bapak Pangdam tadi kita sambut dengan gembira. Oh, ini sangat ide-ide yang sangat bagus sekali, yang sangat inspiratif untuk kita bisa mengembangkan ketahanan pangan yang tadi bisa memenuhi substitusi sumber karbohidrat yang sesuai dengan tipikal wilayah kita. Siap. Ya kan, kita nanti mungkin bisa dikembangkan. Sekarang kan sukun juga nanti bisa jadi beras. Seperti kita lihat kalau di Jawa itu sudah mulai berkembang porang kan. Siap. Porang itu yang nanti jadi beras saritaki. Siap. Nah, ini nanti ada ini ke depan kalau mungkin sudah banyak sukun banyak berbuah, jadikan tepung, jadikan beras juga bisa gitu. Siap. Itu yang mungkin 2 tahun, mungkin berapa tahun lagi kalau sudah masif penanaman sukun ini sudah bagus, saya rasa kita harus mengembangkan menjadi skala industri, membuat pabrik pengolahan tepung sukun. Mungkin itulah yang saya baca dari Bapak Pangdam kita, idenya ini sangat bagus sekali. Mari kita kerjakan ketahanan pangan ini dengan penuh semangat agar memang kita mempunyai khususan ketahanan pangan yang swasembada dengan metode yang kearifan lokal yang ada di wilayah MBD gitu. Siap, luar biasa sekali. Dari jembatan Garuda, pembuatan sumur bor, RTLH, TMMD, stunting dan ketahanan pangan, semuanya langsung mengenai akar permasalahan masyarakat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan khusus yang ingin Komandan sampaikan? Pesan saya bahwa keberhasilan seluruh program yang menjadi unggulan TNI Angkatan Darat ini bukanlah milik Kodim semata, tetapi juga kita memang sinergi, baik itu merupakan buah dari kemanunggalan TNI dengan rakyat. Saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, para tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat dan warga Maruku Baldaya atas sinergi dan kerjasama kolaborasinya. Kepada prajurit Kodim 1511 Pulau MOA, teruslah berbuat yang terbaik, tulus dan ikhlas demi masyarakat di bumi Kalwedo ini. TNI Angkatan Darat adalah kita, dan kita ada untuk rakyat. Selesai dan terima kasih. Kalwedo. Terima kasih banyak Komandan atas waktu dan pemaparannya yang sangat menginspirasi.
Sukses selalu untuk Kodim 1511 Pulau Mua. Terima kasih para penonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalero.